Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan panggilan Lewi anak Alfeus. Suatu kisah yang sangat jelas maknanya sebenarnya, namun seringkali terlewatkan bagi kita untuk merefleksikannya. Padahal kisah itu bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk membarui hidup kita masing-masing sebagai orang-orang yang beriman. Lihatlah perubahan besar Lewi yang semula adalah pemungut pajak, yang dicap sebagai katakanlah kaki tangan Romawi dan berdosa oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, berbalik kepada kebenaran karena perjumpaan dengan Yesus, karena tentunya menanggapi panggilan Tuhan Yesus, mampu mengubah hidupnya. Tentu saja dia pasti mampu mengubah kita, di mana Yesus selalu datang ingin mengubah hidup orang menjadi lebih baik. Jika kita belajar kebaikan dan kebenaran dari Yesus, lalu pertanyaannya yang harus kita jawab dengan jujur adalah, sudahkah kita datang mendekati Tuhan? Rajinkah kita menjumpai Tuhan dalam diri kita, membaca firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti dan juga merayakan Ekaristi dalam hidup kita? Percayakah kita bahwa Allah sungguh melakukan suatu karya-karya yang baik di dalam kehidupan yang serba tidak jelas dan mengarahkan supaya diri kita mengalami dalam diri kita kebaikan kasih Allah itu sendiri? Percayalah bahwa sabda Allah adalah jawaban untuk kita. Sabda Tuhan, meskipun telah ada beribu-ribu tahun yang lalu, tetaplah sampai sekarang nyata dalam hidup kita. Sabda Tuhan tidak akan lenyap dan selalu menginspirasikan, mendorong kita untuk menjalankan dalam kehidupan kita. Dan sabda itu tentunya relevan dan juga mengena juga dalam diri kita. Maka dari itu, marilah setelah mendengar sabda Allah, pertama-tama kita merenungkan dan kita tanggapi dengan doa agar sabda Tuhan itu menjadi matang dan kita merasa kuat serta teguh untuk melakukan firman-Nya. Tidaklah kita semua diajak untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjalankan
atau pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dengan teladan kisah panggilan Lewi, kita pun mengalami suatu pertobatan dalam diri kita, mewujudkan karya Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan juga mau untuk menjalankan sabda Tuhan di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.